Jangan pernah kamu memberikan kehormatan dirimu kepada laki-laki yang belum memberikan komitmen apapun. Janganlah harga dirimu lebih murah daripada bakwan yang dijual tukang goreng di pinggir jalan. Tukang goreng dengan jualan bakwannya dengan harga 3.000 saja tidak memberikan bakwan itu kecuali harus dihargai dengan angka uang 3.000 baru bisa dinikmatin. Kalaulah ada manusia, perempuan yang dia rela berzina dan dizinai orang, berarti dia lebih rendah, menempatkan posisi harga dirinya lebih rendah daripada gorengan di pinggir jalan. Janganlah engkau berzina, wahai laki-laki. Kamu tetap memiliki anak perempuan, kamu mungkin akan memiliki anak perempuan, kamu memiliki ibu, yang kamu pasti akan marah dan emosi kalau mereka yang kamu cintai dizinai orang. Jangan berzina. Terlebih lagi kamu harus paham, kalau kamu sudah menyegerakan kenikmatan pada kondisi yang Allah benci dan Allah murkai, maka sesungguhnya kamu akan menghadapi berbagai macam kegelisahan di sepanjang sisa hidupmu. Oh yeah, here's one thing I want you to know. Salah satu di antara kenyataan tragis dan pahit yang kita temukan pada kondisi hari ini adalah merebaknya perzinahan. Sehingga kita jumpai bahwasanya perzinahan sudah merata pada segala lini pada kehidupan manusia. Ini tentunya sesuatu yang sangat memprihatinkan, karena kalau kita jujur melihat, tidaklah setiap terjadi musibah-musibah besar pada kehidupan manusia kecuali pasti ada kaitannya dengan perzinahan. Dan itu harusnya selalu membuat kita memahami betul dan menyadari betapa kejinya perbuatan zina dipandang oleh Allah sampai menyebabkan banyak musibah yang menimpa pada kehidupan manusia. Maka musibah ini apabila terjadi kepada anak dan kepada putra dan putri kita, bagaimana kita menyikapinya? Terutama ketika kita menjumpai hari ini banyak sekali orang yang mereka menikah dalam kondisi MBA, marriage by accident. Menikah disebabkan karena hamil duluan. Tentunya ini merupakan sebuah tragedi dan ini merupakan sebuah perkara yang meremuk redamkan kehidupan setiap orang tua. Tidak ada orang tua yang siap menerima setiap kabar bahwasanya anak yang dia cintai akhirnya menikah dalam kondisi hamil. Dan sama pula dari pihak laki-laki. Tidak ada orang tua yang bisa tersenyum harusnya secara fitrah kalau dia mendapati anak laki-lakinya telah menghamili anak orang sebelum masanya dan sebelum waktunya di dalam kehidupan mereka. Karena bukan hanya masalah wanitanya yang disalahkan, tapi orang tua laki-laki pun juga harus merasa bersalah karena dia telah mendidik anak yang berani dan sembrono menerjang batasan yang diharamkan oleh Allah ketika berani untuk menghamili seorang anak yang sangat dicintai putri itu oleh orang tuanya. Dan dia harus tahu bahwasanya kehidupan terus berjalan dan bisa jadi apa yang dirasakan orang tua dari wanita yang dia hamili akan dia rasakan nanti kalau dia memiliki anak perempuan. Maka ketika kita mendapatkan bagaimana akhirnya ketika terjadi pernikahan, ketika dalam kondisi sudah hamil, maka tentunya kita harus menerangkan. Kalaupun seseorang terlibat kepada cinta yang haram sampai akhirnya terjadi perzinahan, jangan sekali-kali mengikuti perasaan untuk mengaborsi kehamilan itu dan mematikan anak itu. Karena itu dosa dari perzinahan ditambah dosa yang lebih besar lagi, yaitu adalah dosa perzinahan ditambah dengan dosa membunuh seorang anak. Dan itu merupakan salah satu dosa besar. Nikmat kamu nikmatin, perbuatannya kamu nikmatin, tetapi hasil dari dosa dan kenikmatan yang telah kamu lalui, ternyata kamu membunuhnya, padahal dia merupakan makhluknya Allah, walaupun terbentuk dari sesuatu yang haram. Dan banyak sekali anak-anak muda kita menjumpai, bahkan pasangan-pasangan yang sudah mapan di dalam berkeluarga ketika mereka selingkuh, terjadi perzinahan. Lalu disikapi dengan sikap yang sangat fatal. Bagaimana fatalnya? Yaitu adalah mengaborsi kandungan yang ada pada sang wanita. Dan itu merupakan dosa yang lebih besar daripada dosa berzinahan ketika sudah disertai dengan pembunuhan. Saya katakan, siapapun yang melakukan aborsi, bisa jadi kamu akan teringat dan akan terbayang-bayang dengan sang janin yang ada di dalam perut
seorang wanita dan mungkin akan menjadi sebuah sebab kesalahan besar dalam kehidupanmu ketika kamu menggampangkan urusan itu. Janganlah tidak terlihatnya janin ketika di dalam kandungan pada proses ketika dia hamil menjadikan kita bisa merasa tenang karena anaknya belum lahir, karena masih di dalam janin. Ingat bahwasanya setiap perbuatan selalu melahirkan konsekuensi ancaman yang Allah berikan kepada mereka yang melakukan sebuah dosa, terutama ketika dia berani zalim, membunuh anak yang mereka dapatkan dari hasil kenikmatan haram yang mereka lakukan bersama. Saya mengambilkan contoh, kalaulah kita mendolimi kucing, kalaulah kita mendolimi tikus saja, ternyata kalaulah binatang-binatang yang kita dolimi, mereka terbunuh oleh kita dengan cara yang tidak benar, tidak memiliki alasan yang benar ketika kita membunuh kucing, membunuh tikus, ataupun yang lainnya. Ingat-ingat, kalaulah hewan saja ketika manusia ada yang mendolimi, Allah yang akan memberikan keadilan bagi hewan yang dibunuh secara tidak benar, maka sesungguhnya janin yang itu lebih besar keagungannya, lebih besar kedudukannya daripada hewan apabila dibunuh oleh sang bapak dan sang ibu yang mereka telah sepakat melakukan perzinahan, menikmati perzinahan yang mereka lakukan, lalu dengan begitu ringan mereka mematikan dan melakukan aborsi. Ingat, bayi-bayi itu akan menuntut pertanggungjawaban berat dalam kehidupan di akhirat. Mungkin bayi-bayi yang kamu matikan, naudzubillahi min dzalik, nanti mereka bersaksi di hadapan Allah atas semua yang telah dilakukan oleh manusia durjana ketika mereka telah membunuh janin itu ketika sebelum diberikan kesempatan untuk lahir, hanya karena menutupi perasaan malu. Kalaulah memang memiliki rasa malu, kenapa harus berzina? Kalaulah kita memiliki rasa malu, kenapa kita membuka kancing baju kita untuk laki-laki? Kalau memang kita memiliki rasa malu ketika kita mendapati bahwasanya kehamilan terjadi sebelum pernikahan, kenapa kamu melepaskan celanamu kepada seorang perempuan yang belum kamu nikahi dengan benar? Dan ini merupakan sebuah perenungan tegas ya. Karena apa? Kita sering sekali menjumpai klinik-klinik ilegal yang terus tertangkap oleh polisi. Mereka melakukan praktek secara ilegal, yaitu aborsi kepada pasangan banyak anak muda. Naudzubillahi min dzalik. Maka ini merupakan sebuah kesalahan besar. Dan ini bisa jadi menyebabkan durhakanya Allah kepada manusia ketika telah mereka melakukan perzinahan, lalu diberikan oleh Allah hukuman dengan kehamilan sebelum pernikahan, tetapi justru mereka dengan tega menghabisi sang janin. Hanya disebabkan untuk menutupi rasa malu, yang harusnya malu itu mereka miliki sebelum mereka berzina. Ya. Siapapun anak-anak muda hari ini yang sedang terbakar dengan gelora cinta dan asmara, perhatikan. Jangan pernah kamu memberikan kehormatan dirimu kepada laki-laki yang belum memberikan komitmen apapun. Janganlah harga dirimu lebih murah daripada bakwan yang dijual tukang goreng di pinggir jalan. Tukang goreng dengan jualan bakwannya dengan harga 3.000 saja tidak memberikan bakwan itu kecuali harus dihargai dengan angka uang 3.000 baru bisa dinikmatin. Kalaulah ada manusia, perempuan yang dia rela berzina dan dizinai orang, berarti dia lebih rendah, menempatkan posisi harga dirinya lebih rendah daripada gorengan di pinggir jalan. Janganlah engkau berzina, wahai laki-laki. Kamu tetap memiliki anak perempuan, kamu mungkin akan memiliki anak perempuan, kamu memiliki ibu, yang kamu pasti akan marah dan emosi kalau mereka yang kamu cintai dizinai orang. Jangan berzina. Terlebih lagi kamu harus paham, kalau kamu sudah menyegerakan kenikmatan pada kondisi yang Allah benci dan Allah murkai, maka sesungguhnya kamu akan menghadapi berbagai macam kegelisahan di sepanjang sisa hidupmu. Setelah kita mengetahui bahwasanya perzinahan apabila sudah terjadi, lalu terjadilah kehamilan yang terbentuk sebelum pernikahan, bagaimana kita melihat konteks pernikahan yang terjadi ketika seorang wanita sedang mengandung? Mengandung 3 bulan, mengandung 5 bulan, mengandung 7 bulan. Maka para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Kalau kita merujuk kepada pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, lalu kita merujuk kepada pendapatnya Imam Malik, ya, maka sesungguhnya dua imam ini sepakat
bahwasanya menikah pada kondisi ketika hamil itu pernikahannya tidak sah. Sampai memberikan 2 syarat. Syarat yang pertama istitab, mereka harus betul-betul bertaubat dengan taubatan nasuha, betul-betul memberikan bagaimana taubatnya menyesali tentang apa yang telah mereka lakukan. Yang kedua itu istibra. Istibra itu membersihkan rahimnya. Artinya dia harus melahirkan dulu kandungannya, baru mereka menikah. Sebagaimana yang Allah sampaikan, perintah bagi kita, kalau kita mendapati ada perempuan sedang hamil, suaminya meninggal dunia, tidak boleh menikahinya sampai sang wanita melahirkan bayi yang ada pada kandungannya. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat At-Tolak ayat yang keempat. Wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadha'na hamlahunna. Orang-orang yang hamil itu harus melahirkan dulu kandungan mereka. Jadi Imam Malik mengatakan tidak sah, Imam Ahmad mengatakan tidak sah, dan itu pendapat terkuat yang dipilih oleh keduanya. Apa konsekuensinya? Kalau kita menikah dalam kondisi hamil, maka konsekuensinya merujuk kepada fatwa yang disampaikan keduanya, maka pernikahannya tidak sah. Ketika pernikahannya tidak sah, maka hubungan apapun yang terjadi setelah proses yang tidak sah itu tidak akan berubah menjadi halal. Memegangnya menjadi haram, menciumnya menjadi haram, mencampurinya pun akhirnya statusnya dalam status perzinahan kembali. Kenapa? Karena dari awalnya pernikahannya tidak sah. Kalau kita merujuk kepada pendapat yang ketiga, yaitu ulama Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan kalau yang menikahinya adalah laki-laki yang menzinainya, maka sesungguhnya itu sah. Kalau laki-laki yang menikahi dirinya, wanita yang hamil itu bukan yang menghamilinya, itu tidak sah. Itu pendapat yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah. Adapun pendapat yang terakhir yaitu pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan pernikahannya tetap sah. Pernikahannya tetap sah. Karena sesungguhnya sebagaimana dikiaskan, ada orang memetik buah dari satu pohon. Maka ketika dia memetik buah dari satu pohon tidak meminta izin, setelah dia memetik, dia ingin membeli pohon itu. Akhirnya pohon itu dibeli. Maka akhirnya buah itu menjadi halal. Karena buah itu sudah dibeli sama dia tidak lama setelah itu. Itu yang menjadi dalil di kalangan ulama Syafi'iyah bahwasanya menikah ketika dalam kondisi hamil itu sah. Ya, walaupun tetap salah satu syaratnya adalah mereka betul-betul harus bertaubat. Maka di antara pendapat ini hampir dikatakan jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya pernikahan yang dilangsungkan ketika dalam kondisi hamil itu tidak sah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yaski ma'hu ghaira zar'ihi. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia menumpahkan airnya, seorang laki-laki yaitu air maninya, kepada tempat yang bukan miliknya, yang itu tidak halal untuknya. Dan itu menjadi dalil umum selain surat At-Tolak ayat yang keempat, bahwasannya menikahi perempuan yang dalam kondisi hamil itu pada kondisi ketika dia hamil pernikahannya tidak sah. Kalaupun kita memakai pendapatnya Imam Syafi'i, maka itu pun makruh, dibenci, walaupun tetap pernikahan itu adalah pernikahan yang sah. Ya. Selain itu pula tidak sesederhana itu perbuatan zina. Tentunya kemarin saya menyampaikan, masih ingat, zina itu dosa yang merusak 4 aspek sekaligus. Merusak akal. Kenapa? Tidak ada akal yang bisa menerima bahwasanya seorang wanita zina sebelum laki-laki mengambil kewajiban dan mengambil tanggung jawab. Yang kedua, secara nasab rusak karena bayi yang dikandung nasabnya menjadi rusak yang tidak bisa dinisbatkan namanya kepada sang bapak. Kayak Umar Meta bin Umar Faruk, tidak bisa. Binnya kepada sang bapak, tidak bisa. Kemudian yang ketiga yaitu adalah merusak agama. Karena pada dasarnya ya agama merusak. Karena sesungguhnya salah satu dosa besar ketika berimpak dan berakibat pada kehidupan di alam barzah sampai berakibat pada pengadilan Allah, itu dosa perzinahan. Tidaklah orang yang berzina
Ketika mereka tidak bertobat sampai mati, kecuali mereka ditaruh di atas periuk, dipanaskan secara mendidih oleh Allah, sampai nanti hari kiamat ditegakkan. Belum lagi nanti hukumannya pada waktu di pengadilan akhirat. Dan yang keempat, yaitu adalah merusak kehidupan, yaitu merusak kehidupan nasl, merusak kehidupan kehormatan dia. Kenapa? Kehormatannya rusak ketika seseorang itu berzina. Maka setelah perbuatan zina ini, tentunya akhirnya kita paham, perzinahan itu merusak 4 aspek kebaikan yang dimiliki seorang mukmin ketika seseorang telah melakukan perzinahan. Bukan hanya berhenti pada di situ, tapi juga berakibat kepada akibat yang panjang. Sang anak yang terbentuk sebelum pernikahan, maka sang anak tidak bisa menasabkan namanya kepada nama orang tuanya, karena dia terbentuk sebelum terjadinya ijab qabul. Kalau anak itu laki-laki, tidak bisa dia A bin A misalkan, atau B bin A. A ini laki-laki yang menzinai seorang wanita. Wanita mengandung, melahirkan B. B tidak bisa menasabkan namanya kepada A. B bin A. Nggak bisa. Kenapa? Karena apapun yang terjadi dan terbentuk sebelum terjadinya ijab qabul, maka konsekuensi hukum setelah itu tidak bisa terbentuk. Ya. Selain itu pula, kalau anak yang dikandung ini adalah perempuan, maka sesungguhnya ketika anak yang dikandung lahir itu perempuan, sampai nanti dia besar, sampai dia dewasa, lalu akan menikah, karena bapaknya tidak bisa dinasabkan kepadanya, B tidak bisa binti A, maka sesungguhnya sang bapak dari laki-laki yang menzinai seorang wanita, lalu lahirlah B seorang perempuan, maka B ketika menikah, maka wali nikahnya bukan kepada bapak pezinanya, bapak biologisnya, tapi diwakilkan kepada wali-walinya atau kepada wali hakim yang akan menengahi dan menjadi saksi pernikahannya. Dan ini merupakan sesuatu yang berat. Banyak kasus yang terjadi, kita menjumpai dan kita mendapati ada anak yang mereka terbentuk, mereka terjadi sebelum pernikahan, lalu ternyata anaknya itu anak perempuan, lalu sang bapak dan sang ibu menutup fakta bahwasanya mereka pernah berzina dan lahirlah anak yang B ini, lalu mereka ketika anak ini sudah dalam posisi menikah, maka sang bapak biologisnya berani menikahkan. Padahal seharusnya tidak boleh menikahkan karena statusnya bukan menjadi anak kandungnya yang tidak bernasab kepada dirinya. Perhatikan, Masya Allah. Perhatikan setiap laki-laki dan perempuan sebelum berzina. Kalian yang berzina, tapi impact-nya itu dirasakan sama anak begitu panjang. Yang ketiga yang kita dapatkan, kalau ada seorang perempuan yang sudah berzina dan akhirnya hamil, yang ketiga anak dari hubungan perzinahan itu, maka sang anak tidak bisa tidak bisa mewarisi dari bapaknya, bapak biologisnya. Karena sekali lagi sama dengan pandangan tadi sebelumnya, karena terbentuknya sebelum terjadi ijab qabul. Mari mendaftar dan pastikan amankan seat kalian untuk menjadi bagian dari ribuan para siswa dan para siswi, para penuntut ilmu yang terbentang di seluruh tanah Nusantara dan di luar negeri untuk berjumpa dalam riuhnya kajian yang kita akan sampaikan bersama, The Art of Life, yang kita selenggarakan di bulan Agustus. Segera mendaftar supaya kita mendapatkan kenikmatan bagaimana menikmati kehidupan dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Inilah yang menjadikan kita akhirnya berpikir sangat luar biasa. Hari ini kita menjumpai, karena mudahnya orang mengakses internet, begitu gampangnya orang ketika mendapatkan informasi, sehingga akhirnya longgarnya peraturan yang ada di dalam setiap rumah. Banyak laki-laki ketika menjadi bapak membiarkan anaknya untuk pergi bersama seorang wanita, berdua di dalam mobil, bepergian, traveling, melakukan rekreasi beberapa hari. Sang bapak tahu anaknya pergi bersama pacarnya, tetapi dia memberikan lisensi dan memberikan izin. Hati-hati, izin ini akan digugat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dalil apa dan atas alasan apa kamu, seorang bapak, mengizinkan anak perempuan, mengizinkan anak laki-lakinya membawa anak perempuan? Lalu terjadilah apa yang terjadi ketika sang bapak mencoba menutup mata, lalu memaklumi dengan permakluman yang sangat salah. Ketika anaknya melakukan pacaran yang notabene pacaran merupakan gerbang perzinahan. Makanya maaf ya,
sang bapak itu terkadang harus menjadi penyidik. Kalau ada anaknya ketahuan berzina, ketahuan berpacaran, sang bapak itu harusnya banyak bertanya, apa yang telah kamu lakukan? Kamu sentuh kulitnya, kamu apa lagi selain menyentuh kulitnya? Supaya memberikan kepada sang anak warning bahwasanya sang bapak bukanlah yang membiarkan bebas, tapi justru sang bapak itu betul-betul mengarahkan sang anak untuk paham berpacaran yang menjadi gerbang perzinahan itu merupakan sesuatu yang tidak dimaklumi sang bapak sebagai kepala rumah tangga. Sama orang tua seorang wanita. Ada orang tua seorang wanita jangan pernah memaklumi anaknya ketika dicintai, disayang sama seorang laki-laki sebelum pernikahan. Harusnya kita tegas mengatakan kalau ada orang sayang, senang sama anak kita, panggil laki-laki itu, katakan kepadanya, apa yang kamu inginkan dari anak saya? Lalu kalau dia mengatakan, saya sayang, buktikan sayangmu. Bukan dengan memberikan coklat, bukan dengan memberikan hadiah yang kamu rangkai, yang kamu hiasi, tapi buktikan cintamu dengan kamu melamar anak saya dalam kondisi yang benar. Maka itu seharusnya yang kita lakukan sebagai orang tua yang memberikan kontrol kepada sang anak. Jangan menjadi orang tua yang bersifat dan berstatus sebagai pemadam kebakaran. Ketika anaknya sudah terjadi kasus, barulah dia hadir. Barulah menetes air mata, barulah kemarahan terjadi. Lalu akhirnya dia baru menyadari ketika kasus itu sudah di depan mata. Pemadam kebakaran tidak pernah datang ke satu tempat ketika sebelum terjadinya kebakaran. Pemadam kebakaran selalu datang ketika terjadinya kasus kebakaran. Dan itu yang harusnya kita tanamkan. Kita tidak boleh menjadi orang tua yang bersifat pemadam kebakaran. Makanya inilah yang menjadikan kita harus memahami. Supaya tidak lagi ada orang yang menggampangkan tentang pernikahan ketika sudah terjadi perzinahan yang mengakibatkan kehamilan. Maka di antara ragam pendapat yang tadi saya sampaikan dari pendapatnya Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, itu memberikan kepada kita sebuah perenungan, refleksi. Jangan gampang mendekati perzinahan dan jangan biarkan anak kita mendekati gerbang perzinahan bernama pacaran. Akibat yang harus ditanggung sangatlah panjang. Akibat yang ditanggung sangatlah berat, yang tidak gampang. Tanggungan itu untuk dilewati sepanjang sisa kehidupan kita. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami. Dengan kita memahamkan ini kepada anak-anak muda, maka anak-anak muda akan berpikir jauh tentang kasus mereka. Dan kita tidak bisa membayangkan anak-anak yang terbentuk dari perzinahan, bagaimana keberkahannya, bagaimana ketaatannya, bagaimana perilaku kebaikannya, kalau ternyata dia merupakan hasil dari sebuah kasus perzinahan, kecuali orang tuanya bertobat. Orang tuanya mereka bertobat dengan taubatan nasuha. Semoga itu bisa menjadi modal keberkahan sang anak dari tobat orang tuanya ketika mereka pernah terjatuh dalam perkara khilaf. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kalau ada semacam ini, lalu impact-nya berlanjut lagi. Bagaimana impact-nya bagi kita? Ada beberapa hukum yang terkait dengan masalah ini. Yang pertama, kita sebagai orang lain yang tidak mengetahui secara pasti, tidak boleh bagi kita suka menuduh orang lain bahwasanya pernikahan mereka terjadi karena perzinahan yang disebabkan karena mereka sudah mengandung. Tidak boleh. Masyarakat banyak sekali mereka cenderung lebih berburuk sangka. Kalau ada pernikahan-pernikahan yang diselenggarakan, misal terlalu cepat, atau pernikahan itu diselenggarakan secara mendadak, atau pernikahan itu baru 8 bulan lalu sudah melahirkan, atau 7 bulan sudah melahirkan. Lalu banyak sekali masyarakat langsung mengambil kesimpulan, oh pernikahannya married by accident, nggak boleh gitu. Kita menuduh seseorang bahwasanya orang itu nikah karena kehamilan, kita sudah tuduh terlebih dahulu, hati-hati. Yang menuduh harus mendatangkan 4 orang saksi. Kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, yang semuanya menjadi saksi dan pelaku, yang semuanya menjadi saksi langsung, saksi mata, bagaimana melihat perzinahan itu sebagaimana timba masuk dalam sumur dan jumlahnya harus 4, kalau dia tidak bisa mendatangkan saksi 4 orang, hati-hati. Yang suka gosip dan suka berkata, itu kan nikahnya karena hamil duluan, married by accident.
Walaupun perkataan itu ringan, diucapkan tidak sampai sepanjang durasi 1 menit, tapi perkataan itu menembus sampai kehidupan di akhirat, dan orang yang telah mengatakan itu akan dimintain oleh Allah dengan pertanggungjawaban. Mana 4 orang saksi? Kenapa kok harus 4 orang saksi? Untuk memberi kepada kita sebuah pengertian betapa beratnya urusan kehormatan kalau kita sudah jatuhkan dari kehidupan manusia. Harus siap dengan SOP dan standar syarat ketika kita sudah menjatuhkan kehormatannya dan menuduh dia berzina. Kalau ada yang mengatakan itu kan baru 7 bulan, kok udah lahir? Loh, secara medis ada banyak anak yang mereka lahir pada usia kehamilan 7 bulan. Namanya persalinan prematur. Sehingga tidak bisa kita langsung mengatakan bahwasanya itu merupakan pernikahan yang dilakukan karena perzinahan ketika hamil duluan. Intinya, tidak usahlah bagi kita untuk terlalu memastikan bahwasanya orang ini nikah karena hamil, orang ini nikah karena married by accident. Tidak perlu. Ya, bagi kita orang di luar pagar, maka sesungguhnya tidak perlu. Kalaupun kamu tahu tidak memberikan manfaat untuk kehidupanmu, kalaupun kamu mengerti tidak mendatangkan manfaat pula dalam urusan akhiratmu. Sehingga buat apa sih kamu harus penasaran? Oh, ini nikahnya karena kehamilan dulu. Tidak usah. Walaupun memang secara kisi dan secara informasi kelihatannya mendukung teori yang kamu sampaikan. Kalaupun itu teori itu didukung dengan banyak informasi. Kalau memang kamu tidak pernah melihat kejadiannya, dengan kamu melihat bersama dengan 3 orang lain menjadi saksi mata, walaupun kamu memiliki prasangka yang kuat tentang bahwasanya pernikahan itu karena kehamilan, tidak usah kamu katakan daripada kamu nanti rumit menghadapi konsekuensi dari apa yang telah kamu ucapkan ketika Allah meminta pertanggungjawaban. Ini yang pertama. Bagaimana yang kedua? Kalau kita tiba-tiba diundang sama orang yang mereka menikah ketika sudah dalam kondisi hamil, maka tentunya ini ada 2 kondisi. Kalau ketika kita betul-betul tidak tahu dan hanya berprasangka, tentunya ini sudah salah sebagaimana nomor 1 yang tadi saya sampaikan. Kamu diundang, lalu kamu berprasangka ini kelihatannya pernikahannya sudah hamil duluan deh gitu. Kamu berprasangka berarti kembali kepada nomor 1 yang tadi saya sampaikan. Prasangkamu salah. Lebih baik salah berprasangka. Lebih baik salah berprasangka baik daripada kita salah memvonis orang bahwasanya dia telah berzina. Lebih baik kita salah berprasangka baik. Ya, saya menyangka insya Allah dia nikahnya bukan karena kehamilan. Itu lebih baik. Ternyata salah prasangkamu karena Allah tahu dia telah hamil. Itu pun kamu tidak dosa daripada kamu sudah memvonis duluan. Lalu ternyata kamu salah dan kamu akan repot menghadapi konsekuensi hukumnya di hadapan Allah. Kalau ada orang dia menerima undangan, lalu dia memiliki prasangka buruk. Ini kelihatannya sudah hamil duluan deh. Kalau itu lahir dari prasangkanya, tidak boleh. Haram. Kamu berprasangka yang buruk ketika kamu tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Terus sikap saya, ya sudah datang, diundang. Lalu kalau ternyata nanti dia hamil beneran, ya sudah. Itu bukan tanggung jawab kamu. Tanggung jawab kamu ketika kamu mendapatkan undangan walimah, idza du'iya ila walimatin falyastajib. Kalau memang kamu diundang untuk walimah, ya datang. Atau yang kedua, orang yang berzina dan mengandung ini memang sudah mendeklarasikan dalam keterangan, saya hamil duluan sebelum menikah. Maka, kalau memang dia sudah mengakui dirinya, bahwasanya dirinya telah berbadan 2 ketika mau menikah, dan kita karena circle-nya, temannya, maka sesungguhnya sebagian besar para ulama mengatakan merujuk kepada apa yang tadi disampaikan oleh mayoritas para ulama, pernikahan itu tidak sah, maka kita harusnya tidak usah hadir. Karena apa? Menyaksikan pernikahan yang tidak sah itu tidak membawa apapun kebaikan. Tapi dengan satu syarat, pelakunya mengakui sendiri bahwasanya dia telah berbadan 2 di dalam pernikahan itu. Dan kita mengambil pendapatnya Imam Ahmad, kita mengambil pendapatnya Imam Malik, supaya orang tidak menggampangkan masalah perzinahan sebelum pernikahan, ya ketika saat itu tidak usah datang. Nah terus gimana nanti kalau saya terputus? Ya pertemanan saya dengan dia. Pada waktu pernikahannya, kamu tidak datang. Tapi setelah dia menikah, ya tetap kamu bermuamalah, tetap kamu berteman, tetap kamu bersahabat. Bahkan bisa jadi kamu menasihatinya supaya dia segera bertobat ketika telah melakukan dosa besar yang bernama perzinahan.
Dan itu yang kita harus mengerti, konsekuensinya semacam itu. Anaknya yang ketiga, anak dari hasil perzinahan itu tidak boleh dikucilkan, tidak boleh diisolasi, tidak boleh untuk diperlakukan semena-mena. Karena dia tidak bersalah. Masyarakat kita, terutama pada waktu tahun 80-an, tahun 90-an, itu salah menempatkan hukuman. Yang melakukan dosa orang tuanya, tetapi anaknya disebut anak jadah, disebut anak haram, disebut dengan berbagai macam status-status yang membuat orang itu bergidik gemetar ketika mendengarnya. Sampai sang anak tertekan batinnya dan tidak sedikit yang mengalami depresi dan mengalami frustasi. Kita harus pisahkan. Yang melakukan dosa bukan anak. Yang melakukan dosa itu orang tuanya. Maka ketika kita mencampur aduk semuanya, tentunya tidak bijak bagi kita ketika melakukan itu. Rasulullah itu memisahkan mana yang memang bermasalah, mana yang tidak bermasalah. Contoh, Rasulullah menghadapi Abu Jahal. Tapi ketika Abu Jahal punya anak yang bernama Ikrimah yang akhirnya masuk Islam, yang mendapatkan porsi kecintaan dari baginda Nabi. Walaupun bapaknya adalah gembong orang musyrik yang sangat memusuhi Rasulullah. Maka di situ kita belajar dari peristiwa Abu Jahal dan Ikrimah. Rasulullah berhadapan dengan Abu Jahal, tapi ketika Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah dan beriman, Rasulullah mencintai Ikrimah atas perjuangannya. Itu pula yang harus kita mengerti. Yang ketiga, konsekuensi hukumnya, anak yang lahir dari kasus perzinahan, hamil, maka sesungguhnya dia tidak boleh diisolasi, dia tetap mendapatkan hak hidup bersama dengan yang lainnya. Yang justru sedang dihukum itu orang tuanya. Yang justru sedang mendapatkan hukuman dan teguran itu adalah suaminya atau sang bapak biologisnya. Dia tidak boleh mengambil nasab dari anak perempuannya, dia tidak bisa mewarisi. Itu merupakan hukuman yang Allah kenakan kepada sang laki-laki yang melakukan perzinahan. Adapun sang anak dalam kondisi memang betul-betul dalam kondisi dia bebas, dia fitrahnya itu masih tetap suci. Maka akhirnya yang ketiga, jangan mendiskreditkan anak yang merupakan anak dari kandungan sebelum pernikahan. Dia tidak salah. Ya jangan disalahkan atas sesuatu yang dia tidak bisa memilih. Kalau dia bisa memilih, dia pasti pemilih orang tua yang baik. Tapi kalau dia akhirnya lahir dari kasus hubungan gelap pada perzinahan, lalu dia lahir, ya jangan disalahkan. Kamu tidak bisa menimpakan kesalahan kepada seseorang yang tidak melakukan kesalahan itu. Dan ini adalah pegangan untuk kita. Supaya kita tidak gampang untuk menjatuhkan, mendiskreditkan, lalu mengucilkan orang yang lahir dari kasus hubungan gelap perzinahan. Dia tidak salah. Yang salah adalah orang tuanya yang melakukan perzinahan itu. Nah ini tentunya membuat kita juga harus mengerti pula. Makanya maaf, mari kita jaga betul kehidupan kita, jangan sampai terjadi sebuah hubungan-hubungan perzinahan semacam ini. Ya, makanya yang keempat, kalau akhirnya misal ada suami istri yang mereka saling menuduh berzina, hati-hati ya. Ini sudah perkara masuk pada perkara li'an. Li'an itu apa? Yaitu ketika ada suami dan istri saling menuduh zina, tetapi tidak bisa mendatangkan bukti. Maka sesungguhnya ditegakkanlah hukum yang bernama hukum fikih yang bernama li'an. Sang suami menuduh istrinya berzina, istrinya menolak bahwasanya dia tidak berzina atau sebaliknya. Maka setelah itu ditegakkanlah li'an. Li'an itu apa? Melaknat dan terjadi perpisahan selama-lamanya antara mereka setelah li'an ditegakkan. Li'an itu gimana? Sang suami yang menuduh istrinya berzina atau sebaliknya. Maka dia ketika menuduh perzinahan terjadi atau menuduh tentang kehamilan itu bukan dari dirinya tapi dari laki-laki lain, maka supaya tidak berlarut-larut diselesaikan dengan tegas oleh syariat. Sang laki-laki yang menuduh istrinya berzina, maka dia harus berkata di depan qadhi, di depan hakim, demi Allah, apa yang saya tuduhkan kepada istri saya dia berzina dan kandungannya itu bukan kandungan dari saya, maka sesungguhnya itu tuduhan yang benar. Demi Allah, apa yang saya tuduhkan kepada istri saya benar. Dan kandungan itu bukan milik saya. Demi Allah, apa yang saya tuduhkan kepada istri saya itu benar dan kandungan itu bukan milik saya. Demi Allah, apa yang saya tuduhkan kepada istri saya itu benar dan kandungan itu bukan milik saya. Kalau sudah mengucapkan 4, sang hakim lalu akan bertanya ulang kepada sang penuduh. Kamu yakin akan mengucapkan bentuk yang kelima? Karena yang kelima ini berat konsekuensinya. Kalau sang penuntut
tetap bersikeras untuk melanjutkan. Yang kelima, demi Allah, saya siap menanggung akibatnya dunia dan akhirat apabila tuduhan saya salah. Maka yang perempuan atau yang laki-laki yang dituduh oleh pasangannya berzina atau hamil dan sang laki-laki mengingkari kehamilan itu memberikan jawaban. Demi Allah, apa yang dituduhkan oleh suami saya itu salah. Demi Allah, apa yang dituduhkan suami saya itu salah dan kandungan ini kandungan dia. Demi Allah, apa yang dituduhkan oleh suami saya itu salah dan kandungan ini adalah miliknya dia. Sampai 4 kali berturut-turut. Nanti setelah itu sang hakim akan bertanya ulang sebelum mengucapkan akad yang kelima. Kamu yakin siap mengucapkan akad yang kelima atau bentuk yang kelima? Siap. Lalu sang perempuan atau sang istri akan berkata, demi Allah, saya siap menanggung akibat kehinaan di dunia dan di akhirat. Apabila yang dituduhkan oleh pasangan saya, oleh suami saya itu benar, saya lakukan. Setelah itu li'an. Kalau memang terjadi sebuah penuduhan kepada pasangan suami istri atau seorang suami menuduh istrinya berzina dan kehamilan itu bukan datang darinya. Ini masalah sudah berat kalau sudah li'an semacam ini. Makanya hati-hati betul. Inilah perkara yang betul-betul merusak pada kehidupan manusia adalah perzinahan. Hari ini orang begitu gampang ya untuk mengadakan masalah perzinahan. Gampang aborsi sebagaimana banyak orang ketika mereka hamil begitu gampang. Lalu dengan begitu santainya sang laki-laki berkata, sudahlah nanti kawin insya Allah, nggak apa-apa. Ya. Maka ini merupakan sebuah kehinaan ketika dia pun belum menyatakan bertobat. Sekali lagi, seluruh ulama tadi mereka berbeda apakah sah dan tidak sah. Tapi ulama sepakat itu merupakan perbuatan tercela dan wajib bertaubat kepada Allah ketika itu sudah terjadi. Semoga Allah menjauhkan kita, keluarga kita, anak-anak kita dari perzinahan. Dari pernikahan sebelum menikah. Dari pernikahan ketika sedang dalam kondisi hamil dan berbadan dua. Na'udzubillahi min dzalik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena malaikat tahu betapa besarnya masalah keluarga menjadi kenikmatan orang yang beriman ketika kumpul dalam kehidupan kelak di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah refleksi yang sangat indah kalau kita menyelami pada surat Ghafir ayat yang ke-8. Di situ kita mendapati bahwasanya ternyata para malaikat itu mereka senantiasa mendoakan para orang-orang yang beriman. Supaya orang-orang yang beriman itu kelak dalam kehidupan di akhirat mereka dipertemukan dengan saudara-saudara mereka. Dari orang tua mereka, dari pasangan-pasangan mereka dan anak-anak mereka. Dan sesungguhnya Engkau wahai Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang menarik adalah bahwasanya para malaikat ketika mendoakan orang beriman tidak hanya didoakan semoga diampuni dosanya. Orang beriman tidak hanya didoakan oleh para malaikat supaya mereka diberikan istiqomah. Tapi ternyata salah satu doanya para malaikat kepada orang yang beriman yaitu adalah supaya orang yang beriman kelak dalam kehidupan di akhirat. Mereka berjumpa dengan orang tua mereka, pasangan mereka, dan anak-anak mereka dalam kehidupan kelak di surga yang Allah janjikan untuk mereka. Sesungguhnya pertemuan yang paling indah dalam setiap keluarga bukan hanya berjumpa dan bertemu, bercengkrama melewati purnama ketika di dunia, tapi bagaimana mereka bersama kembali dalam kehidupan kelak di surga. Karena kenikmatan di surga setelah kenikmatan berjumpa dengan Allah, kenikmatan ketika kita berjumpa dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para Rasul yang lainnya, yang ketiga kenikmatan itu adalah bersama dengan keluarga-keluarga ketika Allah memberikan kepada kita ruang waktu yang disebut dengan surga ketika memperjumpakan kembali para keluarga-keluarga yang mereka bertemu di dunia dan mereka sama-sama beriman dan Allah memperjumpakan kembali mereka di akhirat. Bukan hanya anak yang memberikan syafaat kepada bapak, orang tua pun bisa memberikan syafaat kepada anak dan sesungguhnya suami pun bisa memberikan syafaat kepada istrinya ketika kelak manusia itu berada dalam kehidupan akhiratnya. Jangan remehkan keluarga kita. Sekecewa apapun keluargamu, semarah apapun yang sedang kamu hadapi ketika kamu mendapati keluargamu tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Orang yang paling ingat tentang keberadaan
keadaan dirimu ketika di dunia itu adalah keluargamu. Karib kita dari sahabat-sahabat bestie kita, seakrab apapun kita dengan mereka, mereka pun punya masalah yang mereka harus selesaikan ketika kita meninggal dan mereka harus melanjutkan kehidupan. Tapi orang yang paling mengingat kita bahwasanya kita pernah hidup di dunia, yaitu adalah keluarga kita. Bahkan bukan hanya terhenti kepada mereka, tapi sampai mereka sampaikan kepada anak-anak mereka yang itu merupakan cucu-cucu kita. Malaikat saja tidak punya istri, tidak punya suami, tidak punya keturunan, tidak punya orang tua. Mereka pun meminta supaya orang yang beriman itu dipertemukan dengan keluarganya. Karena malaikat tahu betapa besarnya masalah keluarga menjadi kenikmatan orang yang beriman ketika kumpul dalam kehidupan kelak di surga. Keterlaluan sekali kalau ada di antara kita sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, tapi tidak pernah mendoakan keluarga kita berjumpa kembali dalam kehidupan di akhirat. Itu berarti luar biasa kebodohan kita, sampai kita pun tidak pernah meminta untuk dipertemukan kembali. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap kehidupan keluarga kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Ini merupakan bagian dari perjalanan road kita menuju kepada Samila, serisan ke-9, The Art of Life. Karena hidup perlu dinikmati dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Mari mendaftar dan pastikan amankan seat kalian untuk menjadi bagian dari ribuan para siswa dan para siswi, para penuntut ilmu yang terbentang di seluruh tanah Nusantara dan di luar negeri untuk berjumpa dalam riuhnya kajian yang kita akan sampaikan bersama, The Art of Life, yang kita selenggarakan di bulan Agustus. Segera mendaftar supaya kita mendapatkan kenikmatan bagaimana menikmati kehidupan dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.